Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Itu baru. Ada tanda-tanda telah nyata. Ada tanda-tanda kehidupan. Iya, betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rileks saja. Tarik nafas dulu dalam-dalam. Haleluya. Oke. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Saya lihat ada teman kasih postingan. Kalau bete hari ini katanya tarik nafas dalam-dalam. Buang. Terus masih bete juga tarik nafas. Buang. Terus sekali lagi masih bete tarik nafas lagi. Kalau masih bete katanya tarik tunai. Tarik tunai pasti nggak bete langsung pergi ke mall belanja. Amin. Haleluya. Benar nggak? Benar, jadi besok gitu ya kalau masih bete juga tarik tunai. Iya, kalau nggak ada yang ditarik suaminya tarik. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini satu judul yang sangat sederhana. Yang kita dengar yaitu dalam segala perkara Tuhan bekerja, amin. Haleluya, dalam segala perkara Tuhan bekerja. Ada yang mengamenkan? Wah, itu baru iblis langsung lari terbirit-birit. Sambil terkencing-kencing. Iya. Oh ini, jangan dulu nanti Bu, pas khotbah dibicarain. Oke, puji Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan ya. Jadi kita ada pembahasan banyak sekali. Tapi saya usahakan cepat selesai. Oke, kita lihat di ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kok nggak kebuka? Oh udah. Yang bisa melihat, lihatlah. Yang enggak ada di handphone boleh buka. Kalau ada Alkitabnya boleh dibuka juga ya. Biar kita sama-sama diberkati. Kita baca hitungan yang ketiga. 2, 2, 3, iya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan memandang orang-orang yang berbuat jahat untuk kita baca sekali-sekali. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu ungkapan daripada pemazmur yang menyatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak Ibu dan saya dibenarkan oleh Tuhan dan berusaha terus hidup benar, amin. Bukan orang yang dibenarkan tetapi tidak mau hidup benar. Sebab mata Tuhan tertuju. Kalau anak sekolah minggu diajarkan, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, ya kan? Ya kan? Oke, sampai situ. Memang Bu Gembala ini ingatannya syairnya itu langsung ya. Oke, karena dia bertahun-tahun dulu guru sekolah minggu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekarang, mata Tuhan dikatakan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Haleluya. Bahkan dikatakan wajahnya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan jangan pernah berbuat jahat, itu maksudnya. Sebab Tuhan tidak suka. Bapak Ibu suka enggak? Kalau orang lain berbuat jahat Bapak Ibu lihat. Apalagi Tuhan, dia tidak suka ya. Bahkan wajah Tuhan dikatakan, bahkan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Dikatakan apabila orang benar itu berseru.
Bapak Ibu dan saya dibenarkan dan terus berusaha untuk hidup benar. Amin. Haleluya. Dan waktu kita berseru, maka apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Bahkan dikatakan melepaskan dari segala kesesakan. Bahkan firman Tuhan berkata, bukanlah kita itu orang benar tidak ada kemalangannya. Justru dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak. Makanya Bapak Ibu, waktu dalam masalah persoalan pergumulan, bahkan begitu banyak dan kita berkata, enggak kuat lagi. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang fasik adalah di sini dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Sedangkan orang fasik dikatakan kemalangan akan mematikan mereka. Jadi jangan pernah lihat orang-orang fasik dalam kemewahannya, dalam situasi kondisi yang ada hadapinya. Dan mungkin kita berkata bahwa saya ini rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberikan persepuluhan. Tetapi dia ke gereja juga kagak. Kok dia enak-enak aja hidupnya? Perhatikan, ini perbedaannya. Bapak, Ibu dan saya, kita imani bahwa kita adalah orang benar, amin. Kita imani. Dan kemalangan kita banyak. Dan waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Maka firman Tuhan katakan, kita dilepaskan dari segala kesesakan kita. Tetapi mereka yang minta tolong, yaitu orang-orang fasik, mereka dikatakan di sini mati. Tidak ada pertolongan sama sekali. Jadi itu perbedaannya. Makanya kalau Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah, jangan takut. Jangan lari. Tetap bertahan. Karena justru iblis tidak mau, karena dia udah tahu waktu kita melakukan yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa kita dekat dengan berkat. Dekat dengan pemulihan, dekat dengan kesembuhan, dekat dengan jawaban-jawaban doa kita. Dia tidak mau Bapak Ibu. Sehingga dia terus gencar untuk merubuhkan, menghancurkan, untuk mengalahkan. Dibuat masalah ini, dibuat masalah ini, dibuat masalah ini. Pintu satu ditutup, pintu kedua ketutup. Semua ditutup. Teruslah berjalan, teruslah melangkah. Karena apa Bapak Ibu? Dalam segala perkara Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kemenangan, keberhasilan dalam hidup kita. Amin. Karena itu pada siang hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berhenti dalam satu titik dalam perjalanan kita. Karena itu akan memperlambat dan membuat kita gagal. Haleluya. Oke, kembali ke next. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, selama kita masih berada di dunia ini, perhatikan kehidupan kita tidak pernah luput dari masalah ataupun penderitaan. Yang setuju katakan amin. Selama Bapak Ibu injak bumi, coba injak bumi enggak? Coba injak bumi. Selama kita ada, Bapak Ibu bisa injak begini, bisa merasakan. Itu masalah penderitaan itu ada. Jangan anggap kita ini ada di satu planet yang tidak ada masalah. Haleluya. Jadi kalau masalah itu natural. Jadi kalau ada orang, Pak aku masalahnya begini. Langsung saya pikir ini masalahnya karena apa? Kalau masalahnya datang dari si iblis itu adalah pencobaan. Tapi kalau masalah karena diri kita itu satu kebodohan. Ini yang harus kita bedakan. Jadi tidak semua masalah itu membuat kita naik. Lihat masalahnya. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, berseru, berdoa, melakukan apa yang Tuhan mau. Ada masalah persoalan di mana-mana kita hadapi. Jangan takut. Di situ terletak kekuatan kita. Waktu kita tenang, waktu kita datang kepada Tuhan. Dikatakan orang benar itu berseru-seru, maka dilepaskan daripada kesesakannya. Bapak Ibu, mengapa dunia dipenuhi dengan masalah? Kok Tuhan buat saya ada di bumi ini yang penuh dengan masalah? Kenapa enggak ditempatkan kepada planet Jupiter? Atau di matahari sekalian? Kosong. Maksud saya di planet yang lain gitu loh. Kenapa ada di bumi ini? Sedangkan Tuhan tahu masalah ada di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah dan penderitaan timbul karena dunia ini sudah apa? Sudah jatuh dalam dosa. Tadinya kagak Bapak Ibu, tadinya enak. Manusia itu di Taman Eden enak.
Makanya kalau kita dengar Taman Eden, terbayang di sini enak. Udaranya sejuk, kayak di Sentul. Iya kan? Ada pohon-pohon, ada binatang-binatang. Iya kan? Nggak pakai baju, nggak digigit nyamuk. Iya kan, Taman Eden kan. Nyamuk takut sama Adam dan Hawa. Ntar gue diomelin gitu. Sekarang, satu yang gigit temannya banyak kan. Itu semua karena dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka masalah dan penderitaan timbul karena dunia ini sudah berdosa. Tetapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah salah tempatkan kita ada di bumi ini. Karena kita mau mengubah bumi yang penuh dengan dosa. Dengan kedamaian sukacita. Bahkan juga kita hadirkan di bumi ini. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan dalam ayat ke-18 dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Masalah is okay, tidak masalah. Karena masalah itu harus dihadapi. Karena itu adalah musuh yang harus kita kalahkan. Masalah itu bukan teman. Ada yang menganggap masalah itu temannya. Jadi kalau nggak masalah sepertinya nggak enak. Halo? Siapa yang di sini berteman dengan masalah? Masalah itu musuh. Masalah jangan kita hindari, jangan kita belakangi, nanti kita KO. Masalah itu hadapi dengan kekuatan kita. Kekuatan iman percaya kita. Bersama dengan Yesus, pasti bisa. Amin. Jadi selama ini kita kalah kepada masalah persoalan yang kita hadapi. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, waktu kita sudah benar hidupnya. Selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita Tuhan izinkan menghadapi masalah itu, berserulah kepada Tuhan. Jangan kita menyerah, belum apa-apa, udah berseru Tuhan, tolong aku nggak kuat. Lakukan dulu sekuat tenagamu. Kerjakan dulu apa yang bisa kau kerjakan. Apa yang bisa kau lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah itu ada di telapak kaki kita sebenarnya. Waktu kita injak selesai. Cuma kita taruh masalah di atas kepala kita. Dan itu akan menindih kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menyerah. Aduh aku kalah nih, aku KO nih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita. Hidup kita tinggal sebentar lagi. Siapa hidupnya sebentar lagi? Mau lama-lama di sini? Udah tahu dunia ini masalah banyak penderitaan, banyak kesusahan, mau lama-lama? Belum jalan-jalan ke Bali kata Bu Gam. Saya belum pernah ke Bali, jalan dulu ke sana. Anak-anak sukses. Udah yakin? Anakmu sukses kau ditolong, kau diperhatikan. Ntar udah sukses anak-anakmu perhatian istrinya. Ntar suaminya. Apalagi engkau sebagai orang tua sama orang tuamu, anakmu pasti pelit sama kau nanti. Haleluya. Saya menabur sama orang tua saya. Anak-anak saya juga baik sama saya. Pak, kayaknya bete banget di rumah Bapak, nggak ada duit ya? Enggak. Ya udah berdoa gitu loh. Enggak, udah Pak makan bakmi lah ke sana. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nggak usah pikir macam-macam, penting apa yang bisa kita lakukan hari ini. Seterusnya biar terserah Tuhan, amin, haleluya. Begitu banyak orang tuanya mengumpulkan harta, bahkan dikatakan 7 turunan tidak akan habis. Tetapi dalam sekejap semua habis. Halo? Halo? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali kepada konteks saja dulu ya. Bapak Ibu perhatikan, di dalam 1 Yohanes 5:19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini penuh dengan kuasa si jahat. Namun sebagai orang percaya, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Dan jangan cemas. Karena Tuhan bisa memakai Bapak Ibu masalah atau penderitaan yang kita alami ataupun yang terjadi menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kita ditarik lebih dekat.
Saya tahu Bapak Ibu, waktu saya foto-foto, saya suruh Pak Hari foto-foto, itu tujuannya apa? Lihat lipstik gak kelihatan, karena pakai masker. Tetapi respon Bapak Ibu waktu memuji Tuhan. Haleluya. Saya bilang foto Pak Hari semua. Jadi biarlah masalah itu, persoalan itu bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan menjauhkan kita dari gereja, dari persekutuan-persekutuan kita. Tetapi semakin mendekatkan kita ke dalam Tuhan, kepada persekutuan-persekutuan yang ada. Haleluya. Amin. Tadi pagi saya katakan, udah malas gereja, malas kerja, malas berdoa. Dan tidak berseru kepada Tuhan, apa yang mau kita andalkan? Apa yang kita banggakan? Halo? Kita yang setuju keadaan kita seperti itu. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan yang kita layani di tempat ini. Semuanya naik imannya. Amin. Berkobar-kobar melayani Tuhan. Tengah 10. Sudah harus datang pelayan Tuhan. Tengah 10 kurang sudah ada di tempat. Haleluya. Amin. Kalau yang tadi ada yang terlambat itu karena banyak makan panggang. Tadi malam saya lihat di siaran langsungnya. Jadi telat katanya. Oh enggak ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Seringkali situasi sulit atau masa-masa gelap di dalam kehidupan kita memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan kita tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan waktu lagi lengkap semuanya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Sebentar, ada telepon masuk. Ya halo. Ya nanti tenang, pasti datang. Jam berapa? Jam 12. Aduh jangan deh. Ya udah lo tinggal. Ya udah deh sebelum doa berkat gue pulang. Ku ingin kau Tuhan. Mas perak permata tiada artinya. Tapi waktu lagi gak ada apa-apa. Dapurnya gak ngebul lagi. Uang sekolah, uang kontrakan, bayar kreditan. Om kredit gitu loh. Iya kan? Nyanyinya juga beda. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas perak. Iya mas perak gak ada. Untuk bayar itu aja gak ada. Makanya ada masalah persoalan. Itu Tuhan izinkan untuk menarik kita datang kepada Dia, Bapak Ibu. Didorong kita untuk datang. Bukan semakin menjauh. Bukan semakin menghindar. Aku ini kan siapa-siapa. Dia kan orang kaya. Dia kan banyak duitnya. Saya mau katakan, Bapak Ibu banyak duit atau tidak banyak duit sama aja bagi saya. Amin. Justru yang gak ada duitnya memberkati saya. Yang gak ada duitnya yang memberkati. Halo. Tahu nih baju dari mana ini? Bukan dari yang punya duit. Tapi yang punya hepeng. Cuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Dikatakan waktu kita dalam kesesakan, berseru-serulah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku anakmu. Aku dalam kesesakan, aku dalam kesulitan. Penyakitku gak sembuh-sembuh. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Luka-luka yang kita alami, itu tidak seberapa dengan luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau lukamu lebih dalam dari luka daripada Tuhan Yesus, penderitaanmu lebih dalam dari penderitaan daripada Tuhan Yesus, engkau boleh protes. Tetapi hari ini enggak ada alasan protes. Enggak makan, Tuhan Yesus juga enggak makan. 40 hari 40 malam. Apalagi? Ditusuk, dia ditusuk berdarah-darah. Bapak Ibu hanya digosipi, ngambeknya udah sampai ke tarutung.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, luka-luka batinmu engkau sendiri yang menyembuhkan itu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menangis dan berteriak kepada Tuhan. Nangis saja berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, enggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Hidupmu dijamin oleh Tuhan. Makananmu dijamin oleh Tuhan. Pengeluaran-pengeluaran sehari-hari dijamin oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, benar-benarlah cari Tuhan. Mulai sekarang komitmenlah anak-anak muda. Apa yang kau tujuan dalam hidupmu? Apa yang kau rancang dalam hidupmu? Engkau mau menyenangkan hati orang tuamu. Engkau mau membuat orang tuamu senang. Apa yang kau lakukan? Banyak anak-anak sekolah waktu itu, Pak Gem, aku mau menyenangkan orang tuaku nanti udah tamat sekolah, udah kerja. Senangkan itu bukan dengan uang. Tetapi dengan sifat karaktermu. Engkau tepat waktu pulang dari kerjaan. Lebih banyak engkau berdiam di rumah bersama dengan orang tuamu. Bercakap-cakap. Haleluya. Senangkan, nanti udah menikah, engkau udah punya pacar, menikah, istrimu yang kau senangkan. Ini kesempatannya, bukan uangmu. Tetapi hidupmu, pelayananmu. Tunjukkan sehingga orang tuamu bangga. Waktu dia bangga, itulah kebahagiaan. Amin, haleluya. Karena orang tuamu gak perlu uang lagi. Gak perlu kemewahan lagi. Yang penting anak-anaknya berhasil. Baik-baik semua, takut akan Tuhan. Itu saja. Haleluya. Next. Oh udah. Jadi pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dengan hati hancur dan mendalam. Seperti Hana. Bapak Ibu kenal dengan Hana? Hana yang dulu dan Hana yang sekarang saya kenal. Yang dulu saya tahu di Alkitab, yang sekarang tahu karena anak Pak Herianto T. Ya. Dia datang dengan hati pedih. Dikatakan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu siapa di sini yang pernah menangis terseduh-seduh mengadu kepada Tuhan atas pergumulan hidupnya? Mari angkat tanganmu. Iya, angkat tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Surga melihat, malaikat Tuhan mencatat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkatimu. Tuhan mendengar setiap seruanmu. Tetapi waktu engkau sudah masalah besar, engkau tidak pernah menangis, tidak pernah terseduh-seduh. Tetapi engkau mengeluh dan mengeluh, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau keluhanmu. Tetapi pujianmu. Haleluya. Ini yang membuat hati Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud juga berkata begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Siapa di sini yang patah hati? Halo, bukan hanya patah hatiku jadinya. Bukan patah hati karena pacar, pertemanan lah, antara hubungan suami istri lah, kemertua lah. Atau ada doa-doanya belum dijawab jadi patah hati. Siapa di sini? Jangan pernah patah hati, amin. Haleluya. Tetapi kalaupun engkau sempat patah hati, perhatikan firman ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlalu banyak pergumulan kita, tetapi kita tidak mau berubah hidup kita. Pola pikir kita, pola hidup kita. Haleluya. Amin. Saya tidak alergi dengan orang-orang merokok, maaf. Tetapi ada beberapa kesaksian-kesaksian daripada jemaat Tuhan. Bahwa waktu mereka berhenti merokok, mereka sehat. Yang tadi dadanya bernapas seperti itu, sekarang lega. Amin. Lihat tulisan di rokok. Impoten. Ada kan tulisannya di situ? Maaf, saya bukan menyinggung, tapi ini saya harus katakan. Karena saya sayang kepada Bapak Ibu. Saya mau kita ada di sini selama-lamanya. Amin. Biar umur terus kita panjang. Ya, saya lihat Pak Monangan bisa senyum dengan saya lihat Pak Janter, Pak Lindon, Pak Saud. Enak. Karena apa? Karena kita panjang umur dan saya sehat. Mari Bapak Ibu, saya enggak anti. Bapak saya juga kadang-kadang merokok. Tetapi jauh-jauh ke sono. Di sudut kota ini gitu, jauh-jauh dia, enggak mau dekat-dekat. Ada pendeta katanya. Karena apa Bapak Ibu? Saya sayang sama Bapak Ibu saudara kalian. Amin. Apalagi wanita kalau engkau merokok stop. Amin. Engkau telah mengalahkan pria-pria. Pria-pria udah berhenti, wanita lanjut. Haleluya. Judi, siapa di sini yang masih berjudi? Berhenti. Gak ada untung rugi iya. Amin. Haleluya.
Judi apa? Judi sabung ayam? Bola? Judi TikTok? Haleluya. Bapak Ibu, saya senang dengan Bapak Ibu kalau senyum-senyum. Saya nggak tahu hatinya gimana. Esok gua nggak datang. Silakan. Tapi jangan ya. Harus datang ya. Haleluya. Amin. Iya, saya sayang kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, ada pujian ini. Hana angkat satu pujian kepada Tuhan dengan terseduh-seduh, dengan menangis, dengan terus menetes air mata. Kita juga kalau ada masalah persoalan kita, hatimu patah, engkau disakiti orang, engkau digosipin orang, engkau dituduh orang sesuatu yang tidak engkau lakukan, engkau datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah pengaduanmu. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, mungkin kantongmu sudah kempes, engkau ingin membayar sesuatu enggak ada uang. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Yang penting engkau datang berseru kepada Tuhan. Amin. Katakan kepada Tuhan seperti ini. Kau ku Tuhan. Yang tahu boleh angkat pujian ini. Kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, amin, haleluya. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Mari angkat tangan, katakan Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hana, Daud, mereka menghadapi persoalan kesesakan yang begitu luar biasa. Mereka tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi dia sembah. Dia katakan, Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis. Coba ke depan kalau ada masalah Bapak Ibu, datang kepada dia. Gandeng suamimu, gandeng istrimu, gandeng anak-anakmu. Siapa di sini kalau ada pergumulan? Kalau ada pergumulan, bergandeng tangan suami istri dan anak-anaknya berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini? Ayo puji Tuhan. Kalau ada masalah, kekuatan kita akan bertambah. Amin. Yang tidak ada masalah, semua tenang. Siapa di sini yang bergandeng tangan suami istri dan anak-anak? Hanya keluarga Gembala, keluarga Bu Hani? Oke. Dahsyat. Saya rindu semua kita seperti itu. Amin. Amin. Karena apa? Kekuatannya besar. Ada saling mendukung, saling menopang antara satu dengan yang lain. Seperti sapu lidi. Kalau dia dikumpulkan, coba siapa yang bisa mematahkan? Tetapi coba kalau dipisah, 10, patahkan. Bisa. Amin. Haleluya. Ya, next. Belajar untuk bersabar. Ini nih. Belajar untuk bersabar. Percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Setiap rencananya selalu ya dan amin. Oleh karena itu dalam segala perkara Tuhan bekerja di dalamnya. Oleh karena itu sabarlah kita. Dan tetap menaruh iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan ke yang lain. Waktu kita bergumul Bapak Ibu Saudara. Kemarin buat pergumulan buat misi ke Sumatera. Kalau kita mengandalkan seseorang maka itu tidak akan jadi. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan buka A, B, C, D semua untuk memberkati. Selesai itu?
Dan mereka sudah menikmati air di sana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan semua jemaat, gembala di sana mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Bahkan teman-teman FB semuanya yang menabur. Amin. Haleluya. Allah turut bekerja dikatakan dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan yang mengasihi Dia. Kasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan bekerja, melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Next, masih ada? Iya. Jadi Tuhan adalah pemegang kendali dari seluruh kehidupan kita. Jadi kalau Dia yang pegang kendali, siapa pernah di sini naik bot? Naik kapal? Iya, kan ada kan yang kendalinya mungkin pakai setir mobil ya kan. Kalau dulu dia pakai di belakang tuh, ya kan diarah-arahin. Itu pegang kendali. Mau kemana? Tanjung Pasir. Ke Pulau Untung Jawa. Kemana lagi? Pulau Untung Batak. Iya, Pulau Untung mana lagi? Pulau Untung Sunda. Masuk. Yang ketawa, nggak nyambung kali ya. Kan ada Pulau Untung Jawa. Ada Pulau Untung Batak. Nah itu maksudnya berketawa. Aduh kelamaan kali. Oke, puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu gini. Kalau Dia yang pegang kendali, serahkan semua pergumulan kita semuanya. Amin. Apa masalah Bapak Ibu? Saya tahu masalah kita banyak. Ya, persoalan kita banyak, pergumulan kita banyak. Ya. Oleh karena itu serahkan kepada Dia. Dia yang pegang kendali. Ya. Sebab Dia bisa mengolah Bapak Ibu, mengolah masalah menjadi sesuatu yang memberkati kita. Haleluya. Dia olah. Tadinya kita sudah dekat dengan berkat, tetapi di stop. Kenapa di stop? Ada yang belum beres. Iya kan? Ada yang belum pas. Kalau kau jalan terus, maka itu jurang. Di stop dulu. Pending dulu. Terus kemana Tuhan? Kanan. Ikut kanan. Ikut aja, Dia pegang kendali. Amin. Tuhan tidak mau kita celaka. Sekalipun mungkin awalnya kita bahagia, sukacita, berkat dapat, sukses. Tetapi ke depannya kita terjerat oleh hukum. Kadang kita nggak menyadari seperti itu. Hari ini Bapak Ibu sadarilah. Kalau Tuhan yang pegang kendali, suka-sukanya. Amin. Makanya ada pujian, suka-sukamu Tuhan, oe, gitu kan. Nah. Haleluya. Jadi Dia bisa mengubah, mendatangkan kebaikan lewat masalah yang kita hadapi. Amin. Siapa di sini yang pernah mengalami masalah, persoalan, pergumulan, tetapi Tuhan ubah menjadi berkat? Halo, ada enggak? Amin. Iya, harus. Bu Eka bilang, "Woi, sekarang kami bergandeng terus, bergandengan tangan terus." Iya kan? Tuhan pernah bergandeng kan? Pasangan termesra. Termesra di pipa. Selalu bergandeng. Amin. Jadi ada orang pernah enggak lihat, enggak tahu situasi keluarga Pak Salih ya. Saya hanya kesaksian saja, enggak tahu keadaan Pak Salih seperti ini. Tapi bilang seperti itu, keluarga kok mesra banget jemaat. Katanya, iya memang mereka selalu bergandeng tangan kemanapun. Saya bilang seperti itu. Hebat ya Pak Silalahi katanya. Iyalah karena gembalanya juga selalu gandeng tangan, saya bilang gitu. Iya kan? Jadi semuanya Tuhan atur. Amin. Haleluya. Yang penting pola pikir kita diubah dulu. Positif dalam segala sesuatunya. Sehingga bisa Tuhan ubah semua untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan sedikit lagi Bapak Ibu. Taruh masalah itu bukan di kepala. Bukan di ubun-ubun. Sehingga engkau makan puyel apa? Yang 7 keliling itu. Apa namanya itu? Puyer. Karena masalah kau buat di kepala. Kepala kita gede, masalahnya juga semakin berat. Buat masalah itu di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Masalah apa? Masalah uang, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bisnis, taruh di kakimu. Emang masa bodoh? Emang kalau enggak ini emang enggak jadi. Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan pasti punya cara sendiri untuk menyelesaikan. Dia olah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Yang penting seperti yang dikatakan anak kami Timi kemarin waktu khotbah, tenang. Amin.
Jangan kasak kusuk, jangan gerusuk-gerusuk. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, kita tidak akan mau lagi lemah, tidak merenung begini, tidak menghayal dulu, iya kan? Tidak, sukacitanya hilang, jangan, amin. Jangan setuju. Maka saya katakan di awal tadi, kita yang menentukan kita bersukacita atau tidak, kita yang menentukan kita menang atau tidak, kita yang menentukan kita maju atau mundur, amin. Tuhan tidak pernah bilang kita untuk mundur. Tetapi Tuhan selalu berkata, maju nak, maju nak, maju nak, kamu pasti bisa. Amin. Haleluya. Tetapi kita yang membuat masalah di atas kepala kita, di dalamnya ini. Ya, sehingga kita berkata, lebih baik aku keluar, lebih baik mundur, lebih baik enggak melayani, lebih baik bunuh diri, udah habis. Mari Bapak Ibu, kita harus hibur diri kita. Amin. Haleluya. Siapa lagi yang menghibur kita kalau bukan kita sendiri? Orang lain belum tentu menghibur kita. Bahkan orang lain mentertawakan kita. Lihat apa aku bilang. Jangan dekat-dekat sampai game. Ujung-ujungnya makan bakmi. Haleluya. Bakmi kau kasih ke gembala. Bajunya kau beli, sepatunya kau beli. Tapi doanya kepada Tuhan untukmu luar biasa loh. Amin, haleluya. Haleluya ya. Ya kalau lihat Opung Yosef kalau berdoa, aduh saya diberkati ya. Berkati Bapak Gembala kami yang mendoakan kami setiap pagi dan malam. Ya memang kita doakan semuanya. Bukan hanya waktu live streaming ini Bapak Ibu. Jadi kalau apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, itu enggak sebanding dengan penyertaan Tuhan loh. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Semua antusias, semua semangat. Sebentar lagi mau Natal, banyak pergumulan yang harus kita selesaikan. Haleluya. Kalau kita enggak semangat tidak akan bisa. Amin. Haleluya. Iya semangat. Tanggal 13 lagi momen. Tahu tanggal 13 itu hari apa? Sabtu. Dimajuan satu hari tanggal 14. Itu hari apa sih? Oh. Jangan lupa. Apanya? Tanggalnya maksudnya. Ya, kalau kadonya kan udah pasti. Haleluya. Oke, kita selesaikan dulu. Jadi semua yang lahir dari Allah dikatakan mengalahkan dunia. Bapak, Ibu dan saya lahir dari Allah, bukan lahir dari bumi ini. Makanya kalau kita mati kemana perginya? Ke surga, ke Allah, ke Bapa. Amin. Karena apa? Kita asalnya dari sana. Halo? Jadi kita ini lahir dari Allah bisa mengalahkan dunia. Apalagi masalah-masalah sepele, masalah-masalah hati. Engkau harus bisa mengalahkan itu. Bagaimana kau bisa mengalahkan masalahmu? Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Makanya saya katakan kepada pemimpin-pemimpin di sini. Kalahkan masalahmu. Baru engkau bisa ngatur yang lain. Amin, haleluya. Saya juga mengalahkan masalah saya, persoalan saya, pergumulan saya. Keinginan daging saya kalahkan. Baru bisa saya menjadi berkat, amin. Kalau untuk diri sendiri aja gak bisa dikalahkan. Bagaimana untuk mengalahkan permasalahan yang lain? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, asal kita adalah dari Allah yang bisa mengalahkan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan satu iman percaya bahwa dalam segala perkara yang kita alami Tuhan bekerja. Bahkan diubah masalah itu menjadi berkat. Kelemahan itu menjadi kekuatan. Bahkan kesakitan yang kita alami menjadi kesembuhan. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau
hidupku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, katakan dalam tiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, yang ku andalkan menghadapi semua. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Lebih lagi katakan, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Katakan, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi, mari semua katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua tanganmu. Kalau engkau menyadari bahwa hari ini, bahwa kekuatanmu adalah kekuatan yang bisa mengalahkan dunia ini. Karena engkau berasal daripada Allah, bukan dari dunia ini. Amen. Maka engkau tidak akan mau lagi dilemahkan oleh keadaan-keadaan yang sekarang ini. Amen. Apapun masalah persoalan yang kau hadapi, bahkan penyakit yang tidak kunjung sembuh sekalipun. Kalau engkau tahu berasal daripada Allah dan kau mampu mengalahkan semuanya, maka engkau tidak perlu takut lagi. Amen. Engkau akan terus berjalan maju. Amen. Dan menyelesaikan pertandingan ini. Karena Tuhan yang pegang kendali. Amen. Dan Dia bisa kelola, bisa ubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Amen. Itulah Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu terimalah pengurapan daripada Tuhan. Yes. Pengurapan yang membuat engkau kuat dan mampu untuk terus berjalan maju dan mengatasi setiap pergumulan yang ada padamu. Tuhan tidak pernah ambil masalah yang kau hadapi, tetapi Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menyelesaikannya. Sehingga engkau tahu bahwa engkau bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang biasa, tetapi engkau orang-orang kuat yang mampu mengalahkan setiap masalah yang kau hadapi. Masalah yang terberat bukan masalah orang lain, tetapi masalah yang ada di pikiran kita, masalah yang ada di hati kita. Hari ini tanggalkan semua, lepaskan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga engkau bisa maju, terus melangkah. Amin. Dan hari demi hari perubahan terjadi. Amin. Rohanimu berubah, berkatmu juga berubah. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menyertai engkau. Amen. Sampai akhir zaman. Yes.
Dan berkat-berkatnya selalu mengikuti orang-orang yang berseru. Amin. Khususnya orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Hari ini terimalah pengurapan ini. Bawalah ke tempat di mana engkau tinggal, bahkan beraktivitas. Amin. Bahkan Tuhan akan buat jalan-jalanmu, jalan-jalan yang terbaik. Oleh karena itu jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Amin. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, agungkan namanya, maka Dia akan berkarya atasmu. Amin. Nah, Dia sangat mengasihi, bahkan menyayangi kita pada saat ini. Oleh karena itu, biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, bahkan firman-Nya, biarlah itu menjadi kekuatan, semangat, bahkan menjadi spirit bagi kita untuk tetap maju dan tidak pernah dilemahkan oleh keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengaminkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pengumuman kita berjalan seperti biasa. Namun selesai ibadah ini ada latihan, langsung latihan karena selesai ini ada rapat. Jadi tim inti semuanya tinggal karena banyak hal yang harus kita bicarakan, baik dalam pelayanan kita, bahkan juga dalam Natal ya, Natal kita, bahkan juga tutup tahun sekalian aja ya. Jadi jangan pulang semuanya. Terus untuk penyerahan anak, saya lihat anak-anak sudah pada datang tadi pagi juga, cucu Pak Titus sudah datang. Ya, ini Ibu Pebi sudah dibawa gereja dan juga anaknya Bapak Togar. Ya, jadi nanti kita akan penyerahan anak. Saya rasa udah bisa. Itu di bulan depan minggu ketiga. Amin. Siap ya, minggu ketiga. Ya. Iya, DM3 juga ya semua. Jadi yang ada bayi yang belum diserahkan ya. Jangan ada yang bertanya, Pak bisa nggak sampai saya diserahkan? Haleluya, bukan ya bayi ya. Kalau udah 12 tahun ke atas itu dibaptis ya. Tapi 12 tahun ke bawah itu diserahkan kepada Tuhan. Amin. Ya, nanti formulir minta sama Pak Endang ya, koordinator ya. Nanti diminta, coba dilihat nanti. Mungkin formulir masih ada di kantor, nanti dicari. Terus itu minggu ketiga ya di bulan depan. Ya. Terus kemarin saya umumkan untuk catatan sipil baik dalam pernikahan ataupun yang belum ada akte lahir, tapi umur sudah seperti saya atau umur penting yang tidak ada akte lahirnya boleh daftar nanti ke sekretaris kita biar langsung dibukukan ya. Tadi sudah ada yang kasih KTP sama kakaknya, yang lain boleh nyusul. Kenapa Ibu Manulang kayaknya begini banget? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu juga kalau nggak ada aktenya dibikin aktenya. Ya. Asal jangan minta akte kematian dulu, jangan ya. Akte lahir, akte pernikahan boleh kita urus. Kematian jangan dulu. Udah dipanggil dulu ya baru. Oke, terus ya saya rasa itu saja, nggak ada yang lain. Iya, ibadah kita minggu depan jangan lupa ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10 pagi. Saya umumkan jauh-jauh sebelumnya, minggu kedua jangan lupa Bapak Ibu, itu hari Minggu ya, tanggal 14. Ya, itu ulang tahun saya. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, haleluya, ibadah biasanya kalau begini langsung tunjuk tangan tuh Pak, kue ulang tahun dari saya gitu ya. Haleluya, ini belum ada ya. Mungkin nanti kali di WA ya. Pak, makanan dari saya, kadang begitu loh. Tapi sehari ini kayaknya karena corona atau gimana nggak tahu juga ya. Tetapi saya melihat anak-anak Tuhan corona ini juga diberkati kok ya. Oke, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja pengumumannya, tidak ada yang lain. Ya, nanti waktu panjang ini kalau saya ngomong di sini. Oke, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ya. Haleluya. Mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan berluas
Ini doa kita. Ini doa kita. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Dengan iman, percaya. Amin. Maka itu akan terjadi kepada kita. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga dengan iman, katakan lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami, iman kami, bahwa Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Dan minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami, minggu kesuksesan bagi kami, minggu pertolongan bagi kami. Oleh karena itu sebentar kami mau pulang dari tempat ini. Waktu kami datang sehat, pulang juga lebih sehat lagi. Tidak ada roh maut atau kecelakaan, bahkan virus corona hinggap dalam tubuh kami. Karena darah Yesus menyucikan, bahkan menguduskan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, amin. Diberkatilah suamimu, amin. Diberkatilah istrimu, amin. Anak cucumu, amin. Pekerjaanmu, amin. Bahkan di bisnismu, amin. Kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Terima sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.